Akulturasi budaya Tionghoa yang ada di kota Tangerang menarik perhatian saya untuk berkeliling menjelang Imlek 2022. Salah satu tempat yang ingin aku kunjungi adalah Klenteng Buntek Bio. Klenteng ini merupakan klenteng tertua yang ada di kota Tangerang karena sudah berdiri sejak tahun 1684. Kita coba masuk ke dalam ya. Sobat Forum, saat masuk ke dalam klenteng ini aku disambut oleh dua patung singa atau yang biasa disebut kilin kalau di sini. Nah, katanya dua patung singa di sini beserta atribut-atribut yang ada di dalam itu didatangkan dari Tiongkok. Klenteng Buntek Bio menyimpan jejak historis kedatangan etnis Tionghoa di Tangerang. Menurut sejarah, pendatang Cina sudah ada di sini sejak tahun 1407. Di klenteng ini saya bertemu dengan Kong Oi Chin Eng. Beliau merupakan budayawan Cina kota Tangerang. Ya ke background itu kedatangan orang Tionghoa di Tangerang. Tahun 1407 terdampar di Teluk Naga satu rombongan perahu jung di bawah pimpinan Chan Kilung atau Halung. Perahu itu kan masih 100 orang lebih. Nah, dalam rombongan perahu itu ada 9 orang gadis. Kemudian di Teluk Naga itu ada penguasa namanya Sang Hyang Anggalarang dari kerajaan Pajajaran. Disunting oleh prajurit Anggalarang dengan kompetensi bidang tanah. Nah, kemudian tinggal laki-laki Tionghoa kan. Laki-laki Tionghoa menikah di setempat. Menikah, hasilnya muncul namanya peranakan Tionghoa. Lalu mereka berkembang Teluk Naga, mereka berdesa lagi di desa Pangkalan. Di desa Pangkalan ini mereka mengaku sebagai Tenglang, Tanglang atau Tangren, orang dinasti Tang. Padahal dia maksudnya di dinasti Ming. Nah, sudah ada dua daerah yang berkembang, mereka mau membuka lahan kemarin. Jadi membuka lahan di sini peranakan Tionghoa. Dari sana, dari Teluk Naga, kemudian Pangkalan, mereka membuka lahan kemarin. Buka lahan di sini. Karena ini masih kosong, kemudian mereka yang banyak benar itu daerah Pasar Lama, Pasar Baru, dan Serpong. Kalau 3 kelenteng tua kan, Buntek Bio 1684, Bun San Bio 1689, Bun Habib 1694. Arti filosofis 3 kelenteng ini adalah kebajikannya setinggi gunung dan seluas lautan. Peranakan Tionghoa yang tinggal di Tangerang memiliki sebutan Cina Benteng. Istilah benteng merujuk pada sebuah benteng Belanda yang dibuat pada tahun 1683, tepat di pinggir Sungai Cisadane untuk menahan serangan dari Kesultanan Banten. Masyarakat etnis Tionghoa secara turun-menurun membaur dan menyatu dengan penduduk lokal tanpa melupakan tradisi. Nah, kenapa disebut Cina Benteng? Kita mesti ingat juga, tahun 1683 dibuatlah benteng Belanda untuk menahan serangan dari Sultan Banten. Jadi 1683 dibuatlah benteng Belanda. Tujuan itu menahan serangan dari Sultan Banten. Jadi Belanda membuat benteng itu untuk menahan serangan dari Sultan Banten karena Bantennya hanya sungai. Belang sana tuh misalnya kekuasaan Banten, di sini kekuasaan Belanda. Nah, kemudian karena di sekitar benteng ini namanya Benteng Makassar, kali membuat orang-orang Makassar. Di sekitar benteng ini, di luar benteng ini ada orang Tionghoa. Maka di sini sebutnya munculnya Cina Benteng. Cina Benteng itu dari Benteng Makassar sampai ke Babakan. Jangan tinggal di sekitar benteng Belanda. Tapi sekarang satu hal yang kaprah, seluruh Tangerang Raya, orang masa dirinya Tionghoa, mengakunya Cina Benteng, menjadi perkumpulan keagamaan dan sosial Buntek Bio. Jadi sini, kalau dulu kan jadi pusat budaya, pusat sosial, dan pusat juga keagamaan. Jadi akulturasi budaya. Misalnya contoh, yang kita lihat itu Gambang Kromong lah. Gambang dan Kromong. Tadi kan Yangkeng sama Kuceng. Yangcing sama Kuceng menjadi Gambang dan Kromong. Jadi Gambang Kromong itu akulturasi budaya. Misalnya contoh lagi, saya merit, misalnya sama ini, merit. Di tempat pendaringan atau tempat beras saya itu, nanti ada sesajian. Ayam bekakak,
Bandeng, kopi pahit, kopi manis, kembang Rp7, kue Rp7 kan budaya lokal. Ya kan? Misalnya sawer. Asli kalau dari Tiongkok itu sawer beras kuning. Tapi oleh masyarakat Betawi, oleh pengantin Betawi kan disawer pakai beras kuning, uang sama kembang. Maka terjadi akulturasi budaya. Bedanya kalau orang Tionghoa di sini, seperti saya kan udah nggak ngerti bahasa Mandarin. Tapi budaya masih dipertahankan. Misalnya pernikahan Jiotao, sembahyang di rumah, itu masih dilaksanakan. Memang sekarang banyak orang Tionghoa yang berbeda agama kan. Iya. Tapi kalau misalnya Imlek kan merayakan Imlek. Maka merayakan Imlek itu ada yang secara budaya, ada yang secara agamis. Yang secara agamis itu Konghucu. Di luar Konghucu itu secara budaya. Misalnya Tao, Buddha, Kristen, Katolik, Islam yang merasa diri Tionghoa merayakan Imlek. Tapi secara budaya. Di sisi kanan kelenteng, Sobat Forum dapat melihat pintu bundar bertuliskan pintu kesusilaan. Lorong ini akan membawa pengunjung ke sisi sebelah kiri kelenteng atau ke sebuah pintu bertuliskan pintu kebenaran. Oke, sekarang aku mau ke tempat wisata lain yang tentunya masih berbau sejarah Tionghoa nih. Lokasinya harusnya nggak jauh dari sini. Aku mau jalan kaki ke sana. Di sini. Ke dalam, di ruang depan museum ini saya melihat lukisan yang menggambarkan situasi Pasar Lama Tangerang pada tahun 1950. Terdapat juga beberapa penghargaan yang telah diraih Museum Benteng Heritage. Oke Sobat Forum, sekian perjalananku hari ini untuk mengetahui sejarah Cina Benteng. Saksikan video lainnya dari FK Communication. Bye-bye!